inyo sudah melakukan perbuatan mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ambo ndak ada kuasa, tanda tangan ambo ndak laku, fabilisani, dengan lisan. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di bulan puasa sesudah zakat awak bayar, maka awak pun memperbanyak sedekah. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kana lahu mithlu ajri shaim, dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Kami di Pekanbaru membuat program bagi-bagi buka puasa. Nama programnya Maidatur Rahman. Tahun patang 100 paket setiap sore di 2 tampe. Saudara musafir di tengah jalan, bininya jauh, anaknya jauh, tampe babuko indah ada, pitihnya kurang, amat sangat merasa terbantu. Tukang-tukang yang tak sempat pulang kerja, ini pun nikwi babuko, waktu ditanya puasa pak, indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang yang merantau jauh, anaknya ndak ada, sebatang kara, sudah tua, pitihnya ndak ada, mengambil kardus-kardus, botol-botol, tiba-tiba datang menyerahkan buka puasa. Dari mana semangat berbagi buka puasa kok Ustadz dape? Sebab ambo di Mesir sampai tahun, dari tahun 98 sampai 2002, sampai kali puasa ndak pernah masak buka puasa, gratis tarui dari orang Mesir. Asal jam 6 sore kami pun sudah duduk di meja panjang. Duduknya tetap di kursi, ndak di meja. Orang Mesir ndak kaya bantu Saudi Arabia, minyaknya banyak. Mesir susah sama bantu awak, tapi orang Mesir kok bersedekah luar biasa. Orang Mesir itu kalau motong ayam ndak bantu awak. Orang Mesir kalau potong ayam itu cuma 2 kali potong, 2, maka ayam itu 1/4 aja. Nah bantu awak, sampai awak ayam kok hancur hilang. Awak sendok, awak pun ragu, kok ayam apa kata? Dagingnya kalau di Mesir bantu sabun telepon. Nah ibu-ibu tahu sabun telepon. Bantu itu loh daging, petak-petak. Nggak bantu sampai awak, tipis. Padahnya minta ampun. Dimakan sehari 3 hari mencret. Cuma masakan orang Mesir kok indak baraso, ndak ada bumbunya, ndak pandai orang itu. Itulah Ustaz Somad kalau diagih diejeknya cuma masakan orang itu. Hari pertama ayam, hari kedua daging, hari ketiga ikan, hari keempat ayam lagi. Begitulah selama 4 tahun. Sesudah pulang ke Indonesia, kami pun ingin pulau membuat macam nan kami dapat di Mesir dulu. Alhamdulillah, ambo dengan kawan-kawan membuat ikut tahun nang kedua. Aduh kelapangan hati. Tapi kami kok ndak kaya bu ya. Ayam kami ndak banyak, piti kami ndak banyak. Apa pesan Nabi? Idza tabakhta fa'aksir ma'aha. Kalau membuat masakan, banyakkan kuahnya. Banyak buat kuahnya, lagi kuah. Tapi yang gara-gara itu orang baruah gunung bahasa duka kuah dan saya ingin ambo tahun patang ada dagingnya. Kini mah ngalu kuah. Iko gara-gara ceramah Ustaz Somad Patang. Usaha undang lainnya merusak kestabilan kuah sih. Itulah nandape ambo sampaikan. Iko pertanyaan. Sejam ambo menyampaikan tausiah kok lai jale nana mau sampaikan kok. Alhamdulillah. Sebab pernah juga ambo ceramah sesudah itu bertanya, apa nan sejam tadi? Entah gitu. Bagaimana pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh? Ndak ada jamaah tabligh sebenarnya. Jamaah kok namanya jamaah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Sebab awak iko disuruh mengajak orang sholat, mengajak orang ke masjid. Jadi orang kok mengetuk pintu, Assalamualaikum Pak Haji,
Waalaikumsalam. Ayo kita ke masjid ya Pak. Waang alun lahi ambul haji. Jadi orang kon ndak ada jamaah tabligh, jamaah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa tabligh akbar, sebab ikut di India. Jadi di India itu orang Islamnya minoritas ketek, dan banyak itu orang Hindu. Tidak bisa tabligh akbar bantu ikut, maka mereka dari pintu ke pintu. Siapa pertama membuat? Namanya Maulana Ilyas. Maulana Ilyas ko dari mana? Maulana Ilyas ko dari pesantren yang paling gadang di India, namanya Darul Ulum Deoban. Darul Ulum Deoban niko siapa membuatnya? Namanya Maulana Qasim. Maulana Qasim membuat pesantren namanya Darul Ulum Deoban. Ada salah seorang murid namanya Maulana Ilyas. Inyo risau mencari orang meninggalkan masaji, indak sembahyang, indak puasa, minum khamar, mabuk, berzina. Painyo ke Masjid Nabawi, iktikafnya 8 bulan di Taman Raudhah, bermimpi basuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecek Nabi, bueklah dakwah bantuk nan ambo buek dulu. Terjagonya bingung, bah dakwah nan dibuek Nabi dulu, barunya ingat dakwah nan dibuek Nabi dulu bukan tabligh akbar di tengah pasar, tapi mengetuk pintu orang rumah ke rumah. Ayo sembahyang, ayo ke masjid, ayo pakai jilbab, ayo berkain panjang, ayo pakai jubah. Maka awak calik, maka orang menyabui tabligh. Mana tabligh? Sebab ikut menyampaikan kau bahasa Arabnya tabligh. Maka disabui orang, jamaah apa tu? Jamaah tabligh. Dia jik orang, jamaah apa tu? Jamaah KUPJ, kelompok Ustaz Panjang Jangwit. Jamaah apa tu? Jamaah kompor. Sebabnya memikul kompor, tidak mau menyulitkan orang, memasak surang, itikaf dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang menyabui jamaah tabligh kau sasek, di mana saseknya? Oh inyo sasek bersorban, Nabi bersorban. Inyo sasek pakai celak, Nabi bercelak. Inyo sasek berjubah, Nabi berjubah. Jadi kalau inyo ejek jamaah tabligh sasek, maka inyo sama dengan mengatakan ajaran Islam iko sasek. Jadi ambo mengatakan bahwa jamaah iko mengajak orang ke masjid. Kalau alun sanggup, jangan mengejek. Kalau sanggup, bueklah. Kalau tidak sanggup, jangan mengejek orang yang sudah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu masuk ke pedalaman Kalimantan Tengah, apa kecek Pak Gubernur yang masuk ke dalam hutan sana tidak pakai anggaran APBD, ikhlaskan Allah Ta'ala, mereka adalah yang berjubah-jubah. Jangan masuk sampai ke Kepulauan Mentawai. Siapa yang sanggup masuk sampai ke dalam hutan-hutan Kalimantan, mereka adalah saudara-saudara kita, dan mereka selalu tersenyum berlapang dada. Adapun oknum-oknum, maka kita tak boleh mengeneralisir secara umum. Tolong pencerahan bagaimana hukumnya koperasi. 100.000, 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 100.000. Terkumpul pitih menjadi 100 juta. Siapa nama minjam, maka akan membayar pinjam 1 juta, bayar 1.100.000. Pinjam 2 juta, bayar 2.200.000. Pinjam 10 juta, bayar sebaleh juta. Setelah setahun dikumpulkan hasilnya, dibagi lagi. Itu namanya riba, rentenir, makan duit haram. Ustadz menyabui itu kan tidak dapet. Ambo menyampaikan, yang ambo sampaikan menyelamatkan awak. Yang sudah terlanjur babue, taubat nasuha, berhenti. Orang nan makan riba 5 hukumannya. Nampak tamu? Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubunya, bantu orang bangkit macam kerasukan setan. Esok bangkit dari kubur, waktu awak mati, bangkitnya macam orang kerasukan setan gara-gara makan riba. Nang kedua, kalau inyo makan duit riba tadi,
maka sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, masuk ke jantung, naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubunnya hitam buat dosa gara-gara makan haram. Ibu hati anak-anak awak yang baik-baik yang ngapal Quran, gara-gara awak agih makan riba. Nasi gorengnya halal, katupek gulai pakunya halal, sate padangnya halal, tapi di Bali dari riba. Yang ketiga, lidah awak makan riba. Berdoa kepada Allah, kata Nabi, doanya dikabulkan, mat'amuhu haram, makanannya haram, masrabuhu haram, minumannya haram, dibalikan ke pakaian, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, disuapkan ke mulut nan suci pitih haram. Nang keampe orang nan makan riba masuk ke badan menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging, kulit, darah, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tompeknya api neraka. Nang kelima, inyo sudah melakukan perbuatan mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ambo ndak ada kuasa, tanda tangan ambo ndak laku, fabilisani, dengan lisan. Naman danga ambil pelajaran, sudah ambo sampaikan. Ambo lapeh di akhirat beko ditanya Allah. Sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah. Sudah diamalkan orang tu? Ambo ndak tahu. Karateh nan terakhir. Bagaimana hukum pegang gadai sawah menurut syariat Islam? Mohon Ustadz jelaskan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau pinjaman itu ada mengambil unsur manfaat, maka manfaatnya itu riba. Imam Hanafi tagak, matahari panas terik angin, ada orang di muka itu punya rumah, di muka rumahnya ada pokok kayu. Orang bertanya ke Imam Hanafi, Imam Hanafi, yo, manga tagak di matahari angin, manga indak benaung di bawah pokok kayu? Kece Imam Hanafi, orang itu meminjam pitih ke ambo. Kalau ambo benaung di bawah pokok kayunya, maka manfaat itu pun riba. Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Maka jangan ambil manfaat dari pinjaman. Sado pinjaman, pinjaman pitih, pinjaman kelapa, pinjaman padi, pinjaman sawah. Kalau awak ambil keuntungan, maka keuntungan itu termasuk riba. Ambo pinjam pitih 10 juta kepada Pak Dewan, lalu kemudian ambo ragu pitih iko hilang, maka kemudian ambo ambil sertifikat sawah Pak Dewan, maka selama sertifikat iko di tangan ambo tidak boleh mengambil keuntungan sebab pitih ambo dipinjam. Kalau ambo ambil keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba, dan setiap riba akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Seketik apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ambo ucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan, selamat anak-anak sudah menghafal Quran, selamat beramal soleh, tinggalkan segala perbuatan yang haram. Kita berdoa ke hadapan Allah, mudah-mudahan sado amal awak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka